Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif dimanapun Anda berada, sekarang kita akan ajari tentang penggunaan scanner universal ya, Zeus auto scanner ini. Kita akan ajari untuk penggunaan pada sepeda motor Honda ya. Dan Honda yang kita pakai ini adalah Honda Supra 125 PGM-FI ya, tahun 2006 ya, sekitar tahun 2006. Ini merupakan generasi awal motor injeksi untuk motor Honda ya. Dan ini kita akan gunakan ini agar kalian nanti familiar untuk penggunaan scanner MST 100P ini. Baik ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita sambung dulu ya dengan DLC ya, data link connector untuk motor Supra 125. Ini lokasinya di sini, perhatikan. Ya, lokasinya di sini. Kemudian setelah disambungkan kita kunci kontak on. Baik. Di sini kita lihat ada beberapa menu ya. Kita pilih langsung ke menu diagnosa ya ini. Nah, di situ ada beberapa pilihan merek motor ya. Ada Honda, ada Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Kimco, Ion, Hartford, Benelli, Vespa, Piaggio ya. Dan kita karena ini motor Honda, kita pilih Honda ya. Ini kita urai biar kalian tahu ini bisa untuk motor apa aja. Untuk Honda ya, kita sudah upgrade alat ini ya, dari yang di bawah 30 sekarang sudah 30 lebih ya. Ini isinya berbagai jenis tipe Honda ya. Kita pilih yang Indonesia ya. Ini kita lihat dulu ada berapa motor isinya untuk yang program updatean terbaru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ini sudah 33 motor ya yang kita bisa scan ya dengan alat ini ya. Karena motor ini masih generasi awal ya, generasi yang pertama, kita cukup pilih untuk yang bagian atas nanti ini, karena ini termasuk Supra juga ada beberapa pilihan ya. Ini Supra yang masih tipe ANF ya, Supra ANF. Langsung enter ya. Di situ kita dihadapkan dengan beberapa menu ya. Ada ECU informasi ya, kita klik aja ya untuk belajar awal-awal. Setelah klik ini tidak ada masalah ya, seperti itu ya. Ini versi ECU nya kalau beli nanti ya. Kemudian ini data sistem FI ya, ini membaca kode kerusakan, menghapus kode kerusakan atau reset. Kemudian yang ini penyesuaian ya. Sekarang kita fokus di data FI ini ya. Jadi ini kita bisa mengetahui data motor ya, dalam kondisi nanti, dalam kondisi hidup ataupun dalam kondisi cuman kunci kontak on, kita sudah bisa melihat beberapa live data ya. Yaitu diantaranya adalah nanti putaran mesin ketika motor hidup ya. Kemudian yang biasanya pertama kali saya lihat adalah salah satunya adalah temperatur ini. Nah, temperatur ini termasuk informasi penting ya untuk awal kesehatan motor. Informasi penting awal ini adalah temperatur mesin ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah tegangan aki. Ini tegangan akinya juga kita perlu lihat ya, karena tegangan aki yang berkualitas nanti akan mempengaruhi suplai arus yang ke scanner, pembacaan scanner juga ya. Biasanya itu saya awalkan untuk pembacaannya. Ya, ini masih kurang ya, sebenarnya kita masih perlu ngecas aki ini
sampai ideal ya, tapi untuk sekedar tutorial biasa gini tidak masalah, masih kuat untuk mensuplai ya catu daya atau power supply untuk scanner 100 MST 100P ini masih bisa. Terus kemudian tegangan aki ya, berikutnya kita juga bisa lihat voltase masing-masing sensor ini bisa langsung terpantau juga di sini ya. Termasuk informasi awal penting juga adalah bukaan gas ya. Ini bukaan gasnya normal atau enggak, ini kita nanti tangan saya akan melakukan posisi ini, gas-gasnya nanti akan saya ubah, perhatikan apa efeknya. Ini juga informasi awal penting. Ya, ini berarti gasnya masih normal ya, karena antara 0, sampai mendekati 4 lebih, 4 ke atas ini masih normal ya. Artinya throttle position ya, sensor throttle position ini masih normal. Ini kalau dilihat dari sisi voltase ya. Terus bukaan gas, ketika kita lihat dari sudut bukaan gas yang pertama sebelum digas dia masih 0 ya. Ini penting juga, data penting juga ya. Kemudian ketika kita gas ya, maksimal sekitar itu 7,7 ke atas derajat ya. Kalau kita lepas gini 0, ini berarti kondisinya throttle position masih normal. Jadi ketika kita lihat yang disebut dengan live data yang seperti ini, kita bisa lihat data-data awal penting. Ketika ada problem di motor, nanti saya biasanya lihat awal-awal, salah satunya itu gitu ya. Jadi kita bisa melihat baik data putaran mesin, temperatur mesin, temperatur udara untuk intake ya, kemudian injektor ya, nanti ketika kondisi motor hidup ya. Terus ini waktu pengapian ini juga penting juga. Biasanya ini untuk data awal saat pengapiannya basic motor standar ini berapa. Nanti bisa dibuat grafik ini. Dibuat grafik pengapian untuk motor standar ini. Ya. Ketika kita sudah bisa membaca untuk live data ini ya. Berikutnya ini sensor kemiringan dan seterusnya. Seperti itu ya gambarannya untuk live data dalam kondisi motor masih mati ya. Sekarang kita lihat live data dalam kondisi motor sudah hidup. Saya hidupkan dulu. Baik, adapun ini adalah tampilan ketika mesin dalam kondisi hidup ya. Jadi kita bisa melihat temperatur mesin ya, kemudian temperatur udara, tekanan udara intake ya, termasuk bukaan gas ya. Kemudian kecepatan injektor standar seperti apa, ini termasuk yang standar. Kemudian tegangan aki ya. Tegangan aki ini hampir dalam kondisi standar ya. Hampir ini proses
pengisian ya, karena ini pengisiannya masih normal ya. Kita gas saja. Ya, itu tegangan pengisian normal ya, karena antara 13 sampai 14. Jadi ini proses pengisian. Aki insya Allah no problem, nanti akan dalam kondisi bagus ya. Ini masih dalam proses pengisian menuju ke 12 volt yang standar ya, karena tadi kan cuma 9 voltasenya. Kemudian kita juga bisa melihat dalam kondisi grafik ya, misalkan putaran mesinnya ya, atau temperatur mesin atau injektornya, kita bisa lihat dalam kondisi grafik ya. Perhatikan, kita pilih. Kalau kita ingin lihat grafik, tinggal di enter aja. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalau kita ingin keluar tinggal escape. Keluar, kita lihat saat pengapian juga bisa dilihat dalam kondisi grafik ya. Karena ini termasuk informasi penting juga ya. Bisa dilihat ya. Artinya itu standar motor seperti itu ya, seperti itu. Ini stasioner ya. Saat pengapian ada di sekitar 8,7 ya derajat, atau ini ya 9,5 derajat dalam kondisi stasioner. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat beberapa data dalam kondisi ketika mesin hidup ya, termasuk tadi pengisian akinya normal ya, berarti sistem pengisiannya ini nggak ada masalah. Voltase bukaan gas, sensor kemiringan dan seterusnya. Ya, itu beberapa informasi yang bisa dilihat di live data atau data parameter dalam kondisi motor mesinnya menyala atau hidup. Sekarang kita akan ajari cara melakukan reset pada motor Honda ini. Ya, diagnosa, kemudian kita pilih Honda. Ini Supra ANF. Ya, kita akan lepas saja soket-soketnya ya. Jadi kita di sini akan saya lepas satu-satu sensor ya. Ini yang saya lepas ini adalah sensor BAS atau Bank Angel sensor. Kita lepas. Jadi ketika kita lepas, asumsikan ini pas rusak ya, nanti akan kedetek di scanner ya. BAS Bank Angel sensor ya. Kemudian berikutnya kita akan lepas sensor EOT, engine oil temperature. Ini sensor yang ini kita lepas, yang di bawah ini. Ini di bawah sana yang dekat silinder ini adalah sensor EOT, engine oil temperature. Kita lepas. Berikutnya kita lepas juga sekalian yang 3 sensor jadi satu atau unit sensor. Perhatikan. Ini ya. Yang 3 sensor jadi satu ini saya lepas. Ini disebut sensor unit ya. Di sini 3 sensor jadi satu itu atau sensor unit ini adalah diantaranya adalah TP throttle position, IAT intake air temperature, dan MAP manifold air pressure.
Gitu ya. Sekarang kita lihat kondisi scannernya. Apakah sudah mendetek kelima sensor yang kita buat rusak seperti itu dengan kita lepas cop sensornya. Jadi kita lihatnya di sini ya, yaitu membaca kode kerusakan. Nah, kita lihat di sini ya, kita akan lihat tampilan ketika kita buat rusak tadi itu dengan dilepas cop-copnya. Apa aja yang kedetek rusak. Di DTC nggak nampak ya, karena kita jadinya geser ke sini sejarah kerusakan, bukan ke DTC, data trouble code atau pembacaan kerusakan lewat lampu, tapi langsung ya, ini langsung kedetek semua. Jadi kita lepas semua tuh, tadi ada 5 sensor ya, yang sensor unit di atas ini ya, sensor tekanan udara, sensor temperatur mesin, itu yang tadi yang di bagian bawah, sensor TPS yang jadi satu sama unit sensor, kemudian sensor udara masuk, intake air temperatur ya, kemudian di sini juga ada sejarah kerusakan dari injektor pernah bermasalah. Berikutnya sensor kemiringan, yaitu BAS, Bank Angel Sensor. Jadi kedetek semua kerusakan-kerusakan. Nah, sekarang kita kembali, berikutnya kita akan melakukan reset, yaitu menghapus kode kerusakan. Ketika kita mau menghapus kode kerusakan, pastikan cop-copnya kita pasang lagi semua, artinya kita sudah memperbaiki. Setelah diperbaiki, baru kita lakukan reset ya, atau nanti kita akan melakukan refresh terhadap sistem injeksi yang di motor ini. Sekarang saya sambung lagi sensor-sensornya, atau ibaratnya ketika kita melakukan sebuah perbaikan, kita perbaiki dulu ya. Ini kita sambung dulu. Ini sensor BAS, Bank Angel Sensor. Kemudian yang di bawah blok mesin ini atau blok silinder ini adalah EOT, Engine Oil Temperature, kita pasang juga. Berikutnya sensor unit kita juga pasang. Ini sensor unit yang tiga sensor jadi satu. Total position, manifold air pressure, dan intake air temperature kita sambung. Ya, sudah kita sambung. Kita fokus pada tampilan scanner. Kita akan melakukan reset. Jadi setelah diperbaiki ya, atau kita sambung juga soket-soketnya tadi, ibaratnya itu tadi diperbaiki, kemudian kita langsung reset. Reset itu pilihannya di opsi 4 ini, menghapus kode kerusakan. Jadi yang dihapus bukan cuman tampilan yang di MIL, malfunction indicator lamp, atau lampu indikator kerusakan yang F ini. Yang kita hapus mata-mata bukan yang di sini, bukan yang di MIL tadi ya, tapi yang kita hapus adalah semua rekaman kerusakan yang ada di ECU. Itu inti dari reset ya. Sekarang kita hapus kode kerusakannya ya, kita pilih yes. Ya, ini penghapusan berhasil. Sekarang ketika kita reset sudah berhasil, kita harus pastikan bahasanya itu bersih, resetnya sukses. Tadi kan kita sudah, ini kan menunjukkan reset sudah sukses. Kita buktikan, kita lihat kode kerusakan sejarahnya. Masih ada sisa kerusakan nggak? Kalau ada sisa kerusakan ya itu diperbaiki terus sampai tidak ada masalah. Ya, di sini menunjukkan tidak ada kode kerusakan. Berarti ini reset sukses, yaitu menghapus kode kerusakan di rekaman ECU. Dia begitu pula di MIL, malfunction indicator lamp atau lampu indikator kerusakan. Jadi ini seperti ini cara sederhana penggunaan scanner yang basic ya. Ya, nanti ketika kalian sudah terbiasa, nanti akan bisa tingkat yang advance, yaitu membaca live data parameter dengan baik, kemudian bisa melakukan analisa terhadap kinerja sensor dan karakteristik sensor dengan keterbiasaannya menggunakan alat ini ya.
Sehingga dengan menggunakan alat ini sangat-sangat terbantu untuk sebuah bengkel untuk melakukan pemeriksaan pada sistem injeksi ya. Berikutnya juga untuk meyakinkan konsumen ya, karena dengan alat yang memadai konsumen juga lebih yakin. Begitu pula kita juga bisa lebih meyakinkan konsumen dengan adanya benar-benar tampilan kerusakan ya. Bahkan ini bisa kita print out dan kita tujukan ke konsumen ya, rusaknya sensor ini ya, sensornya dalam kondisi seperti ini, parameternya seperti ini. Jadi kita kelihatan fair dengan konsumen ya. Jadi ya, sehingga pelayanan terhadap konsumen bengkel kita semakin baik ya, jasa servisnya juga semakin baik. Mudah-mudahan dengan seperti itu terjadi peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas ya, bengkel akan lebih naik kelas ya, dengan pelayanan yang lebih baik terhadap konsumen. Demikian ya penggunaan scanner dari saya, instruktur Auto Champion Training Center. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.